Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada praktikum biokimia umum dengan materi enzim 2. Enzim adalah katalis alami atau dikenal dengan biokatalis yang berupa protein. Biokatalis merupakan istilah yang digunakan untuk enzim dikarenakan enzim diproduksi oleh organisme hidup yang memiliki peran untuk meningkatkan laju reaksi-reaksi kimia yang diperlukan dalam kehidupan. Enzim merupakan biokatalis yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan dalam proses reaksinya. Oleh karena itu, sifat-sifat enzim dalam katalis memiliki keunggulan dibandingkan jenis katalis lainnya. Di antaranya adalah tentunya memiliki sifat katalitik, bersifat spesifik atau specificity yang tinggi. Suatu enzim hanya dapat bereaksi atau mengkatalisis suatu reaksi tertentu dengan substrat tertentu. Bersifat reversible atau reversibility karena tidak berubah pada reaksi tersebut sehingga dapat diperoleh kembali untuk reaksi katalitik berikutnya. Dan bersifat sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Sifat katalitik dari suatu enzim yaitu bekerja dengan menurunkan nilai energi aktivasi dari suatu reaksi kimia. Berikut adalah gambaran dari reaksi kimia tanpa enzim dan reaksi kimia dengan enzim. Perubahan atau hidrolisis laktosa menjadi monosakarida yang lebih sederhana. Jika reaksi tersebut berlangsung tanpa enzim, perubahan laktosa membentuk senyawa intermediate atau senyawa antara sebelum terbentuknya produk, memerlukan energi aktivasi yang cukup tinggi, sehingga terbentuk produknya yaitu glukosa dan galaktosa. Namun dengan bantuan katalis, yaitu enzim, yang berperan menghidrolisis laktosa menjadi monosakarida sederhana yang disebut dengan enzim laktase, energi aktivasi yang diperlukan untuk pembentukan laktosa, untuk pembentukan molekul sementara intermediate atau antara dari laktosa sebelum membentuk produknya lebih rendah dibandingkan energi aktivasi pada reaksi tanpa enzim. Adapun perbedaannya, reaksi tanpa enzim terbentuk senyawa antara sebelum terbentuknya produk, namun reaksi dengan enzim, senyawa antara yang terbentuk yaitu berupa kompleks antara enzim dengan substrat laktosa dalam hidrolisisnya. Dan terbentuklah produk berupa glukosa dan galaktosa. Dengan menurunnya energi aktivasi pada reaksi enzim ini dibandingkan tanpa enzim, hal ini akan mempercepat laju reaksi hidrolisis laktosa. Sehingga enzim merupakan biokatalis yang paling dominan digunakan dalam reaksi-reaksi kimia. Dalam reaksi enzimatis, asam amino katalitik atau situs pengikatan dalam molekul enzim sangat berperan penting, di mana peran tersebut yaitu mengikat substrat untuk membentuk kompleks intermediate-nya. Substrat yang spesifik terhadap enzim tertentu akan terikat dengan enzim pada asam amino katalitiknya atau situs pengikatannya. Sehingga enzim memiliki daerah
tertentu yang berperan penting dalam aktivitas katalitiknya yang dikenal dengan situs aktif atau situs pengikatan. Ketika substrat sudah terikat pada enzim, terbentuklah kompleks enzim substrat dan di dalamnya terjadi reaksi katalisis tergantung dari jenis enzimnya, hingga terbentuklah suatu produk. Energi pembentukan kompleks intermediate enzim substrat lebih rendah dibandingkan energi untuk pembentukan senyawa intermediate tanpa enzim atau katalis, yang sudah diilustrasikan pada gambar berikut. Oleh karena itu, tahapan umum dalam reaksi enzimatis yaitu berupa pengikatan substrat pada situs aktif, pembentukan kompleks enzim substrat, dan reaksi pembentukan produk. Berikut adalah contoh gambaran dari grafik reaksi pembentukan asam karbonat tanpa katalis dengan katalis berupa enzim. Tanpa katalis, energi aktivasi untuk pembentukan senyawa intermediate sebelum membentuk produk cukup besar, membutuhkan energi yang cukup besar. Sedangkan dengan katalis, energi yang diperlukan lebih rendah sehingga laju reaksinya pun akan berlangsung lebih cepat dalam pembentukan produknya. Sebelum memahami materi praktikum kali ini, yaitu aktivitas enzim yang dipengaruhi oleh pH dan hidrolisis pati matang maupun pati mentah oleh amilase, kita pahami terlebih dahulu struktur enzim. Enzim merupakan molekul protein di mana membentuk tingkatan struktur tertentu. Tingkatan pertama dari struktur enzim adalah struktur primer. Struktur primer ini berbentuk linear, terbentuk ikatan antar asam amino melalui ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksilat dari asam amino tertentu dengan gugus amina dari asam amino lainnya, sehingga membentuk ikatan peptida, yaitu ikatan antara gugus karbon dari asam karboksilat dan gugus nitrogen dari amina, hingga membentuk rantai linear panjang suatu asam amino, suatu protein. Dari asam amino tersebut, enzim kemudian akan membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder ini terbentuk melalui ikatan hidrogen antara atom hidrogen dari gugus amina, suatu asam amino dalam struktur primer, dengan gugus oksigen dari karbonil, gugus karboksilat asam amino lainnya. Sehingga terbentuklah pelipatan-pelipatan dengan bentuk yang khas yang dikenal dengan bentuk struktur sekunder helix dan metasid. Masing-masing struktur sekunder ini memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya adalah struktur tersier. Setelah enzim membentuk struktur sekunder, maka dari struktur sekunder ini akan berinteraksi satu sama lain, membentuk struktur tersier. Pada struktur tersier, interaksi terjadi antar gugus samping dari asam amino. Kita kenal terdapat 20 jenis asam amino penting yang menyusun suatu protein. Dari setiap asam amino tersebut tersusun atas gugus fungsi yang berbeda yang menentukan perbedaan sifat fisik dan kimianya. Perbedaan sifat tersebut menentukan interaksi antar asam amino melalui interaksi gugus sampingnya sehingga terbentuklah struktur tersier. Adapun dapat kita lihat
beragam jenis interaksi yang terjadi antar gugus samping asam amino dalam struktur tersier, diantaranya adalah interaksi hidrofobik antar asam amino yang memiliki gugus samping hidrofobik seperti gugus aromatik dan gugus alifatik. Ikatan ionik atau jembatan garam yaitu terjadi antara asam amino yang memiliki gugus samping berupa gugus yang bermuatan negatif dan positif dari karboksilat maupun amina. Ikatan hidrogen antar asam amino yang bersifat polar dan ikatan disulfida. Struktur tersier sangat menentukan sifat dan fungsi dari suatu enzim. Berikut adalah 20 jenis asam amino yang menyusun suatu protein dengan perbedaan sifatnya berdasarkan gugus samping penyusunnya atau rantai samping penyusunnya. Ada yang bersifat non-polar, ada yang bersifat aromatik, bermuatan polar, bermuatan negatif, dan bersifat polar. Komposisi asam amino tersebut dalam suatu enzim mempengaruhi sifat sensitivitas enzim tersebut. Berikut adalah gambaran dari perbedaan. Adapun sifat yang perlu kita ketahui dari suatu enzim adalah asam amino penyusun protein atau enzim bersifat amfoter. Dapat bersifat asam maupun basa. Perubahan derajat keasaman atau pH lingkungan dari protein tersebut akan mempengaruhi perubahan muatan dari asam amino penyusunnya. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas dari protein tersebut. Kita kenal istilah isoelectric point atau nilai titik PI. Isoelectric point merupakan kondisi suatu enzim atau asam amino bermuatan netral, yaitu jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama, sehingga dikenal dengan bermuatan nol. Setiap enzim atau setiap asam amino memiliki kondisi PI yang berbeda-beda. Pada pH tertentu, dari suatu enzim akan menunjukkan kondisi protein bermuatan nol atau bermuatan netral, yang dikenal dengan nilai PI atau isoelectric point. Pada setiap enzim atau protein, pH untuk mencapai kondisi isoelektrik tersebut berbeda-beda. Ketika kondisi lingkungan mengalami perubahan derajat keasamannya atau pH-nya, maka asam amino dari suatu enzim tersebut juga akan mengalami perubahan muatan. Contohnya, dari asam amino tersebut pada pH tertentu memiliki muatan netral, yaitu bermuatan positif dan negatif dengan jumlah yang sama. Ketika pH lingkungannya lebih rendah dari nilai PI, maka asam amino tersebut akan bermuatan positif. Sedangkan ketika pH lingkungannya lebih tinggi dari pH kondisi isoelektriknya, enzim tersebut akan bermuatan negatif. Perubahan muatan asam amino ini dipengaruhi oleh perubahan pH lingkungannya. Hal ini akan berdampak pada perubahan interaksi antara asam amino dari enzim tersebut yang akan berdampak lebih khusus pada perubahan struktur hingga aktivitasnya.
Berikut adalah gambaran dari dua jenis enzim yang memiliki sifat yang berbeda. Contohnya adalah enzim amilase saliva dan enzim pepsin. Enzim amilase saliva memiliki komposisi asam amino penyusun yang berbeda dengan enzim pepsin. Dari hasil analisis secara bioinformatika, komposisi asam amino penyusun amilase memiliki komposisi asam amino yang bermuatan negatif, yaitu aspartat dan glutamat, dan asam amino yang bermuatan positif, yaitu arginin dan lisin, memiliki jumlah asam amino yang hampir sama atau sebanding antara asam amino yang bermuatan positif dan negatif. Komposisi ini mempengaruhi nilai isoelektriknya, yaitu amilase akan memiliki muatan netral atau muatan 0 pada isoelektrik point pada pH sekitar 6,34. Sedangkan pada enzim pepsin, berdasarkan susunan asam amino penyusunnya, enzim pepsin mengandung asam amino yang bermuatan negatif, yaitu aspartat dan glutamat, dengan komposisi yang lebih tinggi dibandingkan asam amino bermuatan positif, yaitu arginin dan lisin, sejumlah 35:3. Komposisi ini akan menentukan sifat dari enzim tersebut. Contohnya adalah pada kondisi isoelektriknya. Enzim pepsin akan memiliki muatan netral atau muatan 0 pada pH 3,36. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi asam amino menentukan sifat dari enzim tersebut dan juga akan menentukan sifat dari aktivitasnya. Kita akan memahami bagaimana peran asam amino dalam aktivitas katalitik dari suatu enzim yang dikenal dengan sisi aktif. Sisi aktif tersusun atas sejumlah asam amino yang berperan penting untuk reaksi enzimatis suatu enzim, di mana asam amino ini dapat berperan sebagai pengikatan substrat ataupun reaksi katalitik. Contohnya adalah enzim pada gambar berikut. Yang berwarna merah adalah asam amino yang berperan dalam sisi aktif dari enzim tersebut, yang tersusun atas asam amino yang bersifat asam amino yang bersifat basa atau histidin, dan nukleofilik. Ketiga asam amino ini sangat penting untuk aktivitas enzim tersebut. Asam amino sisi aktif ini akan berinteraksi dengan optimum pada kondisi yang optimum dari enzim tersebut, yang ditentukan oleh pH dan suhu. Jika pH dari lingkungan enzim ini berubah lebih rendah atau lebih tinggi dari kondisi optimumnya, maka akan terjadi perubahan sifat dari kedua asam amino ini, dari ketiga asam amino ini. Perubahan tersebut akan mempengaruhi aktivitas dari enzim tersebut. Berikut gambaran dari struktur enzim terhadap aktivitasnya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kita ketahui, contohnya adalah enzim protease memiliki sisi aktif, di mana suatu enzim akan berinteraksi dengan substratnya melalui sisi aktif.
Jika kondisi lingkungannya berubah, contohnya terjadi peningkatan suhu dari suhu optimumnya, maka akan terjadi perubahan struktur dari enzim tersebut yang menyebabkan penurunan aktivitas dari enzim tersebut. Dikenal dengan istilah denaturasi. Enzim dalam tubuh manusia umumnya bekerja optimum pada suhu kamar, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Sebelum mencapai suhu optimum tersebut, konformasi enzim masih belum optimum, sehingga aktivitasnya masih rendah yang digambarkan pada kurva berikut. Seiring dengan peningkatan suhu menuju suhu optimumnya, struktur enzim akan optimum dan menghasilkan laju reaksi yang tinggi. Namun, jika lebih tinggi, maka akan terjadi perubahan struktur yang menyebabkan tidak terjadinya interaksi antara enzim dan substrat. Peningkatan suhu di atas suhu optimumnya akan menyebabkan perubahan interaksi antar asam aminonya dari enzim tersebut, yaitu memungkinkan terjadinya terputusnya sejumlah ikatan antar asam amino atau interaksi antar asam amino. Berikut adalah pengaruh pH pada aktivitas enzim. Kita kenal bahwa pH dari suatu lingkungan berkisar dari pH yang rendah hingga yang tinggi atau basa. Setiap enzim memiliki pH optimum tertentu untuk aktivitasnya. Bagaimana pengaruh pH terhadap sisi aktif enzim? Suatu enzim, contoh jika ditempatkan pada lingkungan pH yang sangat rendah, akan mempengaruhi muatan dari asam amino penyusunnya, sehingga terjadilah perubahan struktur. Nah, berikut adalah gambaran kondisi aktivitas enzim pada suhu 25 derajat Celcius, belum optimum, dengan kondisi suhu 35 derajat Celcius, di mana merupakan kondisi optimumnya. Laju reaksinya lebih tinggi pada kondisi suhu optimum dibandingkan kondisi di bawah suhu optimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa enzim bersifat sensitif terhadap kondisi lingkungannya, terutama pada pengaruh suhu dan pH-nya. Berikut adalah gambaran dari perubahan interaksi antar asam amino oleh perubahan pH lingkungan akibat penambahan asam ataupun basa. Pada kondisi optimum, terjadi interaksi ionik atau jembatan garam dari asam amino glutamat dan lisin pada molekul enzim. Ketika ditambahkan asam, yaitu asam klorida, terjadi perubahan pH lingkungan dari enzim tersebut. Hal ini akan mempengaruhi interaksi jembatan garam atau ionik dari asam amino glutamat dan lisin. Asam klorida akan berinteraksi dengan masing-masing asam amino tersebut, sehingga terjadi pemutusan interaksi ikatan ionik antar asam amino glutamat dan lisin. Gangguan dari interaksi ini akan menyebabkan perubahan konformasi dari struktur enzim tersebut, yang tentunya akan berdampak pada aktivitas enzim tersebut menjadi lebih rendah atau menurun terhadap substratnya. Berikut adalah gambaran perbedaan aktivitas optimum pada setiap enzim, di mana ada enzim yang memiliki aktivitas optimum pada pH rendah, aktivitas optimum pada pH netral, dan aktivitas optimum pada pH basa. Pada praktikum kali ini terdapat dua materi yang akan dianalisis, yaitu pengaruh pH, yaitu dengan menyiapkan 4 kondisi pH 1, 5, 7, dan 9 yang menggambarkan
masing-masing kondisi asam, netral, dan basa. pH 1 ditambahkan HCl pada larutan kanji dan saliva, pH 5 ditambahkan asam asetat, pH 7 ditambahkan aquades, dan pH 9 ditambahkan natrium karbonat. Masing-masing diinkubasi pada suhu optimumnya, yaitu 37 derajat Celcius, selama 15 menit. Setelah diinkubasi, hasil reaksi kemudian diidentifikasi aktivitasnya melalui uji iodium dan benedik. Selanjutnya adalah menganalisis hidrolisis pati oleh amilase. Terdapat dua jenis pati yang dianalisis, yaitu pati mentah dan pati matang. Kedua pati tersebut tambahkan dengan saliva, dikocok, dan diinkubasi pada suhu optimumnya selama 40 menit. Tiap selang 5 menit, diambil larutan dari reaksi tersebut, masing-masing tabung, dan diteteskan pada larutan iodium di plat tetes. Amati perubahan warna yang terbentuk pada tiap 5 menit dari reaksi kedua tabung tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan uji benedik. Dilakukan selama hingga 40 menit. Lalu, berikut adalah hasil yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, yaitu pada pengaruh pH, cantumkan hasil reaksi pada uji benedik dan uji iod, apakah positif atau negatif dari masing-masing pH, kemudian sertakan gambarnya. Dari hidrolisis pati, pada pati matang maupun pati mentah, hasil uji iod pada interval 5 menit selama 40 menit dinyatakan positif atau negatif berdasarkan warna yang teramati. Lalu disertakan juga hasil uji benediknya. Terima kasih.